liga tidak ada. Jadwal sudah ada nih, jadwal di depan mata. 1 bulan lagi loh. Ya, inilah salah satu bentuk dari kerutan dan kerumitan sepak bola Indonesia ya. PSSI. PSSI khususnya. Bagaimanapun, mau ngomong apapun, kejadian kemarin tetap mereka yang salah. Belum lagi nanti keruwetannya lagi adalah bahwa pemain-pemain abroad ini belum tentu bisa main. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Belum tentu mereka bisa dipanggil. Dan pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, ini belum selesai Prosesnya. proses naturalisasinya. Ruwet amat ini. Betul. Sehingga buat STY ini akan bingung. Udah persiapannya minim, ruwet, nggak main di GBK. Wah, itu tambah luar biasa. Dan memang bagaimanapun kita harus berbeda di GBK. Bagaimanapun GBK adalah kandang tim nasional Indonesia. Sebetulnya kemarin kalau sampai ada rencana gitu ya, GBK tidak boleh dipakai untuk persiapan Piala Dunia, sebetulnya agak lucu ya. Karena di Eropa atau di belahan dunia lain. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kehidupan, kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Satu hal, tentu dalam kehidupan, tidak semua yang kita harapkan sesuai dengan kenyataannya. Dan di atas kertas kali ini akan membahas mengenai Tim Nasional Indonesia, persiapan yang sudah dilakukan sejak saat ini oleh PSSI, oleh Sintayong di usia U20. Tapi untuk tim nasional senior belum. Nah, ini sedangkan ada AFF yang sudah ada di depan mata. 1 bulan lagi kita akan mengikuti AFF yang tentu ekspektasinya adalah juara. Untuk itu gue hadirkan 2 orang pecinta timnas pakai baju timnas soalnya. Andi Gunawan, ya. Dan juga tentunya Abdul Haris. Is, sehat Is? Alhamdulillah. Ya, kita masuk dulu tryout tim nasional U20 ke Eropa. Bro Ahai, gimana lo lihat ini keseriusan PSSI dan Sintayong membawa tim ini ke Turki, rencana juga ke Spanyol ya. Tapi belum bisa ke Spanyol, bagaimana persiapan tim nasional U20? Sebetulnya ini kalau menurut gue memang salah satu program atau konsep STY ya, untuk bisa membuat timnas junior khususnya ya untuk persiapan Piala Asia dan Piala Dunia itu agar lebih kuat lagi. Dan memang itu sangat beralasan karena biar bagaimanapun di Eropa itu banyak terdapat klub-klub dan juga fasilitas yang oke ya, sehingga bisa menjadikan tim ini makin mantap. Karena bagaimanapun fasilitas di sana juga sangat bagus sekali untuk menunjang program dan juga konsep STY. Dan juga untuk menjadi lawan uji coba STY juga tidak tidak sulit karena banyak klub-klub yang istilahnya bisa selevel atau mencari level tim yang bisa disesuaikan nanti dengan tim-tim yang tampil di Piala Asia dan juga di di Piala Dunia nanti. Biar gimana pun memang target utamanya di Piala Dunia ya, di Piala Asia nanti di bulan Maret itu itu hanya target antara. Biar bagaimanapun target utama itu Piala Dunia. Nah, itu bisa jadi persiapan yang ada di Eropa ini tentu saja untuk menunjang program dari STY. Dan kalau gue lihat ya, apa yang diinginkan sama STY cukup berhasil karena pernah STY juga melakukan uji coba juga pemusatan latihan nasional timnas U20 walaupun akhirnya gagal karena ada pandemi, dan itu cukup sukses. Dan kali ini juga cukup sukses ya menurut saya dengan meraih hasil yang cukup baik saat melawan Moldova meskipun kalah lawan Turki. Tapi apa yang ingin dicapai oleh STY dalam tim ini menurut gua cukup tercapai seperti itu. Menurut tadi lumayan ada peningkatan tercapai. Apakah menurut Ais juga sama? Ya, kalau kita lihat ya di Turki ini mereka 5 kali uji coba nih. Dan hasilnya mayoritas menang. 5 kali uji coba, 3 kali kemenangan, 1 kali seri lawan Moldova, dan 1 kali kalah lawan Turki. Itu pun kalah lawan Turkinya skornya tipis, 1-2. Dan terakhir mereka lawan Antalyaspor di hari Selasa itu mereka menang 3-2. Marcelino 2 gol, Ronaldo Kuate 1 gol. Kalau kita lihat dari 5 uji coba ini ada progres yang bagus ya. Walaupun lawan negaranya cuma 2 ya, Turki dan Moldova, sementara 2 lainnya adalah klub lokal Turki. Tapi ini kan klub lokal yang ada di Eropa nih gitu loh. Turki biar bagaimanapun punya kualitas pemain-pemain bagus gitu loh. Artinya ini jadi sebuah meningkatkan percaya diri para pemain. Oh, gue lawan klub Eropa menang loh gitu loh. Dan kalau kita lihat mainnya
timnas U20 sekarang ketimbang saat mereka mengawali TC waktu dulu di Korea ya, di awal-awal ini peningkatannya jauh. Kan kita sempat dibantai oleh timnas Korea U20 juga kan, dengan skor yang cukup telak. 7. Iya, kemudian main lagi menghadapi tim yang sama, skornya walaupun masih kalah tapi tidak separah itu. Dan sekarang 5 pertandingan terakhir artinya lebih mayoritas menang. Artinya ada peningkatan. Selain itu juga kalau kita lihat STY berani memainkan pemain-pemain ini di posisi yang berbeda. Misalnya Marcelino Ferdinand. Orang tahu, orang paham bahwa Marcelino ini adalah seorang wonderkid di Indonesia yang seorang attacking midfielder. Tapi belakangan dimainkan STY di Turki ini di sayap. Marcelino punya kecepatan, Marcelino punya dribbling yang bagus, punya visi yang bagus, umpan yang bagus, dan hasilnya juga bagus. Karena di tengah ini STY bisa bertumbuh pada Janadin, bisa pada Arkan Fikri, sehingga memainkan Marcelino di sayap ini akan semakin lebih membuat permainan jadi lebih hidup. Cuman memang yang perlu dicari oleh STY adalah bagaimana pemain-pemain pelapis nih. Kalau pemain utamanya 11 pemain, gue yakin STY udah ketemu. 34 yang dibawa, menurut lu ada dong? Harusnya yang menjadi pilihan yang sudah ada dalam gambaran. Ada sih, karena beberapa kali di terakhir ya waktu lawan sebelum lawan Antalyaspor itu lawan Moldova, STY memainkan pemain-pemain yang jarang tampil. Itu yang bikin akhirnya Moldova saat itu juga bukan Indonesia mainnya jelek ya, tapi Moldovanya defense-nya sangat ketat sekali saat itu. Kemudian juga pemain-pemain pelapis yang dimainkan saat itu juga bisa dikatakan chemistry-nya masih belum dapat 100%. Mereka baru bisa tampil lebih bagus saat Marcelino masuk, kemudian saat Ronaldo Kuateh masuk gitu loh. Artinya pemain-pemain pelapis ini masih belum terlalu maksimal gitu. Jadi kalian sepakat bahwa pemilihan Turki atau Eropa ini bisa meningkatkan performa tim nasional kita. Oh jelas, karena bagaimanapun Eropa itu kan level level klub dan juga level kompetisi, level permainan setelahnya jauh di atas kita. Karena Asia lah, di atas Asia. Ya kalau di atas Asia mungkin kalau Turki dengan Jepang, Korea hampir mirip ya secara level. Tapi buat Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dengan Korea, dengan Jepang, bagaimanapun ya harus bermain langsung, menghadapi langsung tim-tim yang ada di Eropa untuk secara cepat untuk bisa meningkatkan. Walaupun itu agak sulit ya. Sebetulnya agak sulit adalah bagaimana mempercepat pola pikir atau kecerdasan para pemain untuk bisa bermain layaknya tim-tim di Eropa. Itu agak sulit karena bagaimanapun itu harus dipupuk sejak mereka kecil dengan bagaimana pemahaman bermain bola dengan sangat baik dan juga modern layaknya tim-tim di Eropa. Kalau mengenai masalah fisik, masalah stamina itu bisa dikejar lah. Masalah kebugaran dengan kekuatan otot itu bisa dikejar dengan dalam beberapa tahun. Tapi kalau kecerdasan bermain ini agak sulit. Nah, itu yang menurut gua yang sering dikeluhkan oleh STY dari banyak pemain-pemain di Indonesia. Contoh kemarin bagaimana Sobor ya, Barnabas Sobor sebagai kapten itu banyak dikritik oleh STY. Bagaimana dia bermain tidak seperti yang diharapkan oleh STY. Ini sebenarnya yang menjadi PR. Kalau menurut gua untuk membentuk satu kekuatan para pemain dan juga kecepatan, terus juga masalah fisik, stamina, itu bisa dikejar. Tapi yang paling penting adalah mengenai kecerdasan. Makanya sangat beralasan jika STY adalah menggelar TC itu di Eropa. Kenapa? Untuk langsung cepat mencontoh apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Eropa dalam bermain. Itu yang diharapkan oleh STY saat TC itu di Eropa. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah mereka sampai tanggal 15 November ya, kalau nggak salah mereka di sana sampai tanggal 15 November karena memang belum ada kejelasan mengenai ke Spanyol. Nah, setelah pulang, ini bagaimana program STY ya bro? Karena liga belum jelas, terus pemain ini mau latihan, mau bertanding di mana gitu? Ya itu, coba Aris. Ini emang yang jadi permasalahan ya. Dan memang rencananya sih TC-nya di Eropa nih cukup panjang juga kan. Harusnya sekarang harusnya sudah berangkat ke Spanyol. Tapi karena ada permasalahan visa sehingga harus tertunda. Dan sayangnya
gara-gara masalah visa itu kita jadi batal untuk menjajal Jepang. Karena harusnya lawan Jepang tuh, Jepang U20. Nah, ini setelah pulang dari Indonesia, dari Eropa ke Indonesia ini yang jadi PR karena liga nggak main gitu loh. Belum jelas. Dan sebetulnya pun kalau seandainya liga saat itu tidak berhenti ya, sebetulnya memang liga juga berhenti sih. Karena kan Piala Dunia memang di-stop kan liga kan. Nah, sekarang bagaimana caranya STY untuk tetap menjaga performa para pemain? Mungkin ya kalau gue pikir cara salah satunya adalah tetap menggelar TC juga di Indonesia. Jadi TC Indonesia menurut lo ya? Betul. Ya, memang itu menjadi satu pekerjaan rumah ya yang paling rumit buat STY karena bagaimanapun pemain itu harus bisa menjaga apa yang sudah dicapai di Eropa. Ini agak sulit seperti yang sudah disebutkan tadi bagaimana kompetisi kita sedang berhenti dan mudah-mudahan si klub ya tidak memberhentikan aktivitas latihannya semua itu agar para pemain yang pulang itu tidak hilang begitu saja karena kalau tidak dia menjaga latihan dan juga menjaga segala macam apa yang dikonsepkan sama STY itu bisa hilang percuma. Ini menjadi sesuatu yang agak sibuk. Biar bagaimanapun STY juga saat pulang juga sudah ditunggu pekerjaan rumah lain untuk mempersiapkan timnas senior. Ini menurut gua harus benar-benar bisa diantisipasi oleh PSSI maupun oleh tim pelatihan dari STY. Oke, ini drawing Piala AFF sudah pasti sudah kita tahu dan tim yang kosong juga sudah ada ya. Di mana mereka akan berlangsung 20 Desember hingga 16 Januari nanti di RCTI di MNC Group. Jangan lupa nonton ya. Oke, kita lihat dulu pembagian grup A. Thailand, Filipina, Indonesia, Kamboja dan Brunei Darussalam akhirnya kembali setelah puluhan tahun ya tidak main di Piala AFF. Kemudian di grup B ini grup panas juga. Brunei 20 tahun ya? Apa lebih 20 tahun ya? 20 tahun. Ini lama banget. Biasanya Timur Leste. Ya, biasanya Timur Leste. Ini mereka menang agregat ya. Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar dan Laos di grup B. Dan kita akan main away di Brunei nanti salah satunya ya. Nah, Bro Ahai gimana nih? Lihat sebelum kita masuk ke pembagian grup, tugas apa dari Sintayong? Ini TC-nya belum dipastikan. Liga tidak ada. Jadwal sudah ada nih, jadwal di depan mata. 1 bulan lagi loh. Ya, inilah salah satu bentuk dari kerutan dan kerumitan sepak bola Indonesia ya. PSSI. Nah, PSSI khususnya. Bagaimanapun, mau ngomong apapun, kejadian kemarin tetap mereka yang salah. Dan ini ada terimbas. Hadi is back! Ini imbasnya kemana-mana. Ya. Di tim nasional kita yang sedang hype-nya lagi tinggi untuk tim nasional Indonesia di bawah asuhan STY tiba-tiba harus menghadapi bagaimana dilematisnya untuk mempersiapkan tim Indonesia di AFF. Dan ya tentu saja ini pekerjaan yang sangat-sangat rumit dengan kompetisi yang tidak bergulir dan juga harus mempersiapkan pemain. Lah ini memilih pemain juga agak bingung. Nah, menurut gue STY pasti memilih pemain yang sudah digambarkan sebelum-sebelumnya. Seperti di kualifikasi Piala Asia, pasti kembali lagi di situ. Tapi kan akhirnya menjadi tidak adil. Karena STY tidak melihat bagaimana performa terakhir pemain yang tampil di kualifikasi untuk masuk ke tim nasional. Biar gimana pun, pelatih harus bisa melihat performa terakhir. Kita nggak tahu nih, apakah pemain-pemain yang tampil di kualifikasi Piala Asia, performanya benar-benar terjaga jika dipanggil kembali untuk mempersiapkan di Piala AFF. Ini menurut gue, satu dilematis buat STY menurut gue. Ya, gue setuju sama lo. Tadi lo bilang nggak adil. Gue bilang nggak adil buat tim nasional senior kalau nggak ada TC. Dan tidak mendapatkan lawan seperti adik-adiknya di tim U20. Iya, TC sih ada. Direncanakan TC ada ya sebelum sebelum turnamen ya. Tapi kemungkinan di awal-awal TC kabarnya bukan STY yang pegang. Oke. Karena STY masih fokus di U20. Eropa, di U20. Kemungkinan antara Coach Indra Syafri yang akan pegang TC ini. Dan ini yang gue lebih khawatir ya ketimbang tadi kalau pertanyaan yang tadi apakah kita khawatir dengan tidak ada kompetisi dengan timnas U20. Kalau timnas U20 sih gue nggak khawatir. Mereka memang nggak ada kompetisi, tapi mereka ada TC panjang di Eropa, di Turki, kemudian nanti di Spanyol. Dan mereka menghadapi tim-tim Eropa di sana. Ada pertandingan. Nah, sementara timnas senior kompetisi berhenti cukup lama ya, Oktober ya. Dari Oktober sampai sekarang belum main dan kemungkinan tidak akan main ya, karena
kalaupun pemerintah kasih izin, kan ini ada Piala Dunia yang membuat kompetisi di liga seharusnya memang berhenti gitu loh. Semuanya harusnya berhenti. Kemudian juga yang jadi permasalahan STY juga kalau kita lihat tidak ada uji coba lagi kan buat timnas senior untuk jelang Piala AFF ini. Belum lagi nanti keruwetannya lagi adalah bahwa pemain-pemain abroad ini belum tentu bisa main. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, belum tentu mereka bisa dipanggil. Dan pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, ini belum selesai proses naturalisasinya. Ruwet amat ini. Betul. Sehingga buat STY ini akan bingung. Tapi apakah opsi yang tadi Hadi katakan memakai pemain yang sudah ada di kualifikasi Piala Asia itu akan menjadi opsi terakhir? Iya, itu opsi terakhir. Opsi paling masuk akal ya itu. Kalau nggak ada kompetisi pasti milih itu. Cuman dia pasti ngeliat terakhir itu. Cuman pertanyaannya adalah apakah pemain-pemain yang dipanggil itu bisa perform. Itu tadi maksudnya kan yang nggak adilnya adalah STY tidak melihat nih performa terakhir pemain itu yang tampil di kualifikasi di penampilan terakhir di kompetisi. Kan itu yang penting. Penampilan terakhir di kompetisi itu mereka seperti apa sih sehingga mereka itu layak gue panggil kembali untuk mempersiapkan di Piala AFF. Itu sebetulnya menjadi suatu masalah. Kalau masalah nanti ATC misalkan nanti yang megang Indra Safri atau siapapun, kalau misalkan itu masih ada komunikasi dengan STY, itu no problem. Masalah. Atau mungkin gini, nggak tahu nih, koreksi kalau gue salah. Mungkin nggak pakai sebagian pemain tim nasional U20 main di AFF? Pasti. Kan beberapa saat kualifikasi kemarin kan pakai itu akan lebih Muhammad Ferrari menyelesaikan masalah ya. Betul. Kalau kan biar gimana pun pemain-pemain senior juga sebetulnya masih berlatih di klub. Yang pas itu sebetulnya tidak semua, Bro. Nggak semua. Nggak semua, Bro. Iya, maksudnya ada itu tadi yang libur juga masalahnya. Masalahnya itu tadi adalah STY tidak bisa melihat nih performa terakhir mereka di kompetisi. Itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan. Kalau masalah pemain yang tampil di kualifikasi, gue yakin pasti STY milih pemain itu karena dia sudah hafal. Makanya dia bilang, saya tidak perlu membutuhkan uji coba kok, saya udah tahu misalkan. Dan sebetulnya karena dia sudah melihat hal itu, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana performa dia terakhir, kondisi mereka terakhir di kompetisi. Apakah memang masih sama penampilannya dengan kualifikasi? Kan pemain itu ada naik turunnya. Itu yang menjadi satu pertanyaan besar untuk pemain-pemain yang akan dipanggil nanti di timnas senior. Bagaimanapun AFF adalah salah satu target terbesar timnas Indonesia sampai saat ini. Karena 6 kali runner-up belum cukup. Belum pernah juara Indonesia itu. 6 kali ya? 6 kali. Nah itu tadi menurut gua inilah salah satu keruwetan yang ditimbulkan. Runner-up terbanyak. Keruwetan yang ditimbulkan oleh manajemen sepak bola kita. Bagaimanapun mereka lah yang harus bertanggung jawab dengan segala keruwetan yang terjadi sampai saat ini. Oke, nih kita berandai-andai dari versi lo untuk mengantisipasi keruwetan ini, apa sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan ini jelang AFF? Yang pasti ya dikumpulkan kembali pemain-pemain itu untuk TC. Walaupun nanti siapapun yang memegang timnas itu, selagi masih ada komunikasi yang dijalankan antara yang megang tim ini sementara untuk TC dengan STY. Harus ada. Kalau nggak ada STY, kalau nggak ada pembicaraan atau komunikasi dengan STY, gila namanya. Rentan titipan. Itu yang dikhawatirkan kalau misalkan tidak ada pembicaraan. Kalau sampai tidak ada pembicaraan terus pemain itu masuk tanpa pengetahuan dari STY, bisa ngambek tuh pelatih. Yakin gua. Ya. Itu dari Hadi, dari lo? Iya, kalau gue pikir memang ini kesempatan ya. Sebetulnya kalau mungkin kalau liga lagi berjalan kan pasti klub-klub akan nggak kasih izin buat pemain mereka diambil TC ya. Kalau liga masih jalan. Kan ini liganya udah stop gitu loh. Belum ada kejelasan. Ini kesempatan buat PSSI ngumpulin pemain-pemain itu TC. Siapapun yang pegang, gue sepakat apa yang kata Hadi. Siapapun yang pegang tim, apakah itu Coach Indra Syafri ataukah Coach Nova ataukah Bima, nggak masalah gitu. Asal ada komunikasi dengan STY. Dan siapa pemain-pemain yang ingin dipanggil oleh STY itu harus tanya STY gitu. Oke, di luar kualifikasi Piala Asia kemarin, adakah pemain di luar itu yang akan dipanggil? Dari lo, ada kemungkinan nggak siapa yang mungkin dipanggil? Ya bisa jadi kayak misalkan Septian David atau sebetulnya yang agak kehilangan gue kembali Ramai Rumakik, tapi sayang dia main di Liga 2. Itu sebetulnya pemain yang sangat disayang, diandalkan oleh STY saat di AFF juga, tapi sayang dia kembali lagi bermain di kompetisi yang tidak terlihat. Dan
apa namanya Tapi boleh sebenarnya kan? Boleh. Tapi boleh. masalah indisipliner dia yang terjadi saat itu gue rasa sudah menjadi catatan besar buat STY untuk tidak memanggil. Tapi menurut gue ya tetap harus ada pemain-pemain yang dipanggil di luar kualifikasi kemarin. Bagaimanapun sekarang nih semuanya situasinya sudah sama sebetulnya. Karena apa namanya semua tidak terlihat dalam kompetisi. Jadi misalkan STY mau manggil pemain-pemain dari apa namanya dari di luar kualifikasi Piala Asia itu sah-sah saja. Yang jadi PR adalah bagaimana bisa membentuk satu kondisi yang ideal yang disesuaikan dengan konsep dan programnya STY. Apakah bisa gitu loh? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat yang sekarang pemain-pemain ini tidak semuanya melakukan latihan. Mungkin Persija latihan dan sebagian pemainnya ada di timnas 20. Persib juga sudah latihan. Tapi kayak Madura United kita nggak tahu atau tim-tim lain PSM seperti latihan, itu. PSM latihan. Nah, PSM latihan. Jadi kita menurut gua ya tergantung bagaimana pemain-pemain itu menjaga kondisi. Nah, itu yang harus harus dicermati menurut gua. Belum lagi masih kepikiran TGIPF ya. Masih kepikiran masalah Kanjuruhan, ini mumet banget emang ini untuk tim nasional. Iya, kalau gue sih nggak yakin ya ada pemain baru yang bakal dipanggil ya. Paling tim U20 mungkin ditarik beberapa ya? Iya, kalau tim U20 ya paling ada sih seperti Muhammad Ferrari, kemudian juga Cahya Supriyadi Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate ada kemungkinan ya. Tapi kalau pemain-pemain di luar U20 sih gue nggak yakin. Karena gimana cara STY mau lihat gitu loh. Gimana cara STY juga untuk menyatukan chemistry dengan yang lain. Gue yakin STY akan tetap dengan pemain-pemain yang kualifikasi Piala Asia kemarin gitu loh. Dan juga yang patut diwaspadai adalah bukan cuman kondisi fisik, tapi juga kondisi mental, kondisi psikologis. Kita bisa bayangin loh, kalau pemain bola nggak pernah bertanding gitu loh. Tiba-tiba harus bertanding bersama timnas di satu event yang bebannya tinggi gitu. Pressure-nya tinggi. Memang ya kalau gue menilai gini loh. Pressure Piala Asia dengan pressure Piala AFF itu lebih tinggi Piala AFF. Kalau Piala Asia mungkin pemain-pemain kita nothing tulus gitu. Ya istilahnya kalau kalah ya memang levelnya ada di situ. Tapi AFF kita datang selalu sebagai favorit juara. Iya. Tapi runner up mulu. Itu meskipun nggak pernah bisa juara gitu loh. Nah, ini yang bikin mental menjadi sebuah tanda tanya di situ. Gimana caranya bisa ngangkat mental kalau nggak ada kompetisi? Oke. Dan tapi ada berita bagusnya juga. Hari ini gue baca Sekjen mengatakan bahwa GBK bisa dipakai untuk menggelar bukan konser Blackpink ya, bukan konser Blackpink, pertandingan sepak bola AFF. Ini buat gua tuah GBK ini penting loh. Masyarakat kita ya 40 ribu oke lah ya datang meskipun nggak full ya. Sebetulnya GBK kalau cerita GBK ya bagi para pemain-pemain di luar negeri juga emang luar biasa ya hebohnya. Kita bagaimana lihat dulu pemain-pemain Uni Emirat Arab, Bahrain di Piala Asia 2007, itu saat masuk dan mendengarkan lagu Indonesia Raya dia bilang, di saat inilah nyali saya turun. Dan juga bagaimana yang husband bersaudara saat masuk GBK untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya sama juga. Karena dari luar stadion saja dia sudah mendengar riuh rendahnya dan mendengarkan lagu Indonesia Raya dia bilang saat ini juga nyali saya turun. Bagaimana luar biasanya stadion GBK. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun Malaysia itu banyak suksesnya loh di GBK itu. Tahun 79 final SEA Games melawan Indonesia. Itu lewat gol Mokhtar Dahari Indonesia diruntuhkan walaupun sebenarnya Indonesia adalah favoritnya. Di SEA Games 2011 begitu juga kita kalah melawan Malaysia. Tapi biar gimana pun tuah GBK itu sangat luar biasa. Dan makanya kalau sampai kita tidak bermain kembali di GBK itu seperti kehilangan nyawa ya. Udah persiapannya minim, ruwet, nggak main di GBK. Wah itu tambah luar biasa. Dan memang bagaimanapun kita harus bermain di GBK. Bagaimanapun GBK adalah kandang tim nasional Indonesia. Sebetulnya kemarin kalau sampai ada rencana gitu ya, GBK tidak boleh dipakai untuk persiapan Piala Dunia sebetulnya agak lucu ya. Karena di Eropa atau di belahan dunia lain, stadion itu kan dibangun untuk pertandingan Piala Dunia juga dan dipakai juga buat klub. No problem. Sebetulnya agak lucu jika ada konfirmasi bahwa mengatakan stadion ini tidak boleh dipakai untuk persiapan Piala Dunia.
luar biasa lucu karena dimanapun untuk persiapan Piala Dunia, Piala Asia atau atau Olimpiade, stadion itu boleh dipakai. Tapi alhamdulillah ada informasi terbaru ya, GBK bisa dipakai. Itu menurut gua satu modal penting buat tim nasional Indonesia untuk sukses di Piala AFF nanti. Mudah-mudahan. Ya, ini komunikasi yang nggak terlalu bagus juga ya. Pak Menpora mengatakan tidak boleh dipakai untuk konser Blackpink. Ya, nggak apa-apa kalau itu. Kalau bola masa nggak boleh? Ini kan stadion sepak bola, Pak. Bukan stadion konser. Gitu ya. Jadi kalau ini pecinta sepak bola pengen juga kan nonton di GBK. Woi, luar biasa itu, bro. Itu nyali turun pasti. Topi aja bilang keren stadionnya. Kan pernah kesini. Iya, betul. GBK, pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain nasional ini main di GBK ini pride loh. Bahkan gua harus akuin ya, setiap timnas main, kita tuh saat Indonesia Raya dinyanyikan di 80.000 penonton ya kalau full ya, itu berinding loh. Itu kadang-kadang nggak berasa air mata netes. Gua nggak pernah bisa nyanyi loh, nggak pernah bisa nyanyi Indonesia Raya loh. Walaupun juga para pemain timnas Indonesia juga kadang-kadang menjadi beban bermain di situ. Contoh SEA Games 97 bagaimana para pemain takut untuk mengambil tendangan penalti. Begitu juga Piala Tiger 2002 takut juga untuk mengambil penalti. Emang kadang-kadang menjadi beban penonton itu. Tapi bagaimanapun aura kandang timnas di GBK itu tidak akan hilang. Karena bagaimanapun itu sangat membanggakan. Karena bukan hanya pemain-pemain kita yang sangat bangga, pemain-pemain luar negeri sangat bangga. Sebelumnya malah pemain Thailand sudah wanti-wanti bahwa kita akan bermain di GBK nih. Atmosfernya sangat-sangat luar biasa. Harus mempersiapkan mental yang kuat untuk bermain di stadion. Kita bisa menggambarkan bagaimana keramatnya stadion ini bukan hanya untuk Indonesia, negara luar, bro. Itu. Media Vietnam tuh saat GBK dinyatakan tidak boleh media main. Vietnam mah sampah mulu tuh. Wah, kacau dah. Bener beritanya kacau banget. Mereka tuh Saywar ya. Saywar, mereka saat bilang saat ada pernyataan GBK tidak boleh dipakai ya. Mereka senangnya bukan main. Istilah di situ dibilang bahwa Indonesia kehilangan separuh kekuatannya karena nggak main di GBK gitu loh. Ini ya alhamdulillah ada kabar bahwa ada kemungkinan GBK bisa dipakai lagi. Ayo netizen suarakan GBK untuk tim nasional Indonesia. Oke, kalau lihat dari grup kita bahas sedikit boleh, meskipun nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Bagaimana peluang Indonesia nih lawannya Filipina, Thailand, Kamboja, Brunei. Dari bawahnya dulu, karena lu yang teriak-teriak nanti di TV. Segitu suaranya. Kalau Indonesia kalah sepi tapi dia. Tapi gue yakin sih bro, dengan susunan grup seperti ini sih, Indonesia bisa menjadi juara grup di grup A ya. Karena Thailand juga sebetulnya, ya itu tadi saat dia bermain, ini kesempatan emas nih, bermain di kandang melawan Thailand. Kita ketemu Kamboja dulu ya. Iya, tapi kita bermain melawan Thailand di kandang. Di kandang, kalau 2018 saat sistemnya sama, kita bermain di kandang lawan kan, kita kalah. Tapi saat ini kita bermain di kandang. Setidaknya kita bisa lah membalas kekalahan yang dialami dari Thailand. Melawan Filipina bisa lah, melawan Kamboja bisa lah. Jadi menurut gua sih final atau menjadi juara ini kesempatan yang paling bagus di tahun ini. Jika tadi pemain-pemainnya sesuai dengan pilihan, persiapannya juga matang, dan pemain naturalisasinya juga bisa diselesaikan dengan bagus, dengan cepat. Ini yang menjadi PR. Tapi ya kita tunggu aja tadi seperti apa yang kita kita bicarakan tadi. Ini masih belum lancar nih. Ini gua ingetin dulu, pertama kita lawan Kamboja di Senayan, GBK. Habis itu kita lawan Brunei di Bandar Seri Begawan, kemudian lawan Thailand di Jakarta, baru lawan Filipina terakhir di Manila. Ya ini kalau menurut gue grup yang menguntungkan Indonesia ya, karena lawan terberat ya tentu Thailand. Tapi kita main di kandang dan Thailand juga kabarnya Chanatip Songkrasin nggak bisa main. Nggak mau main ya? Nggak mau main dan juga klubnya juga nggak akan lepas kan. Jelik juga masih main kemungkinan besar di saat itu. Dan kalau kita lihat setelah Thailand lawan terberat adalah Filipina. Tapi kalau kita lihat kualitas pemain Filipina ini kan mayoritas tua-tua gitu. Umurnya 30 tahun ke atas. Meskipun Filipina ini bisa dikatakan tim ASEAN rasa Eropa ya. Banyak sekali pemain-pemain naturalisasi. Tapi menang lah. Kalau mereka bukan naturalisasi Filipina.
dua keluarga negara. Iya, dual Jadi citizenship mereka boleh ya. Betul. Iya. Ya, yang patut diwaspadai adalah Kamboja. Kamboja. Ini memang Nggak, Kamboja dong, gue gak enak nih pakai baju ini nih. Kalah Kalah ya, nih Kamboja. lawan juara Liga Kamboja nih. ini yang patut diwaspadai adalah Kamboja. Kenapa gue bilang Kamboja? Memang kita main di kandang sendiri. Tapi Kamboja ini beberapa tahun terakhir grafiknya bagus. Liga mereka bagus. Visaka kan ngalahin Bali United. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita main di kandang sendiri tapi dikejutkan oleh Kamboja. Tapi tetap juara grup lo. Gue yakin juara grup. Ya. Gue yakin juara Amin, grup. insya Allah juara grup. Nah, kalau kita boleh berbicara grup B, lo lihat di persaingannya lebih susah nih ya, lebih sulit susah. ditebak karena Singapura, Myanmar, Laos nih bisa dikatakan jadi setara sekarang. Susahnya tuh memperebutkan runner up. Betul. Malaysia, Singapura, Myanmar, Laos. Oh, Kalau Vietnam Vietnam juara grup. agak berdiri sendiri dia. Juara grup dia. Masih Parang Hangzhou ya? Masih Masih, terakhir dia. Terakhir Oke. ini laga Menurut gua turnamen terakhir. Kekuatan Vietnam masih tersendiri di grup B ini. Nah, tinggal berebut runner up antara Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos. Nah, yang menjadi catatan adalah Malaysia. Bagaimana pemain-pemain naturalisasi mereka itu, pemain masing-masing, sangat bagus kualitasnya. Ngeri. Contoh di kualifikasi Piala Asia, bagaimana mereka membuktikan penampilan sangat oke di bawah di bawah pelatih dari Korea ini. Dan itu harus menjadi suatu Perhitungan ya? perhitungan tersendiri buat Indonesia jika nanti Indonesia juara grup dan bertemu Malaysia. Gue yakin pasti bisa Malaysia nih yang runner up. Kan home and away kan? Home and away, tapi ya semifinalnya home and away. Ya. Tapi kalau jika berhadapan dengan Malaysia, itu harus menjadi perhitungan sendiri buat Indonesia. Ya, Korea juga pelatihnya ya. Korea Betul. juga. Ya gue sepakat. Gue sepakat ya. Bahkan kalau dibilang Vietnam bakal nyaman, gue nggak sepakat kalau itu. Kalau Vietnam lolos iya. Nah, kenapa gue bilang Vietnam belum tentu nyaman di sini? Karena Malaysia ini sejak di tangan Kim Pan-gon, grafiknya bagus. Kim Pan-gon namanya. Kim Pan-gon. Grafiknya bagus. Dan di Piala Raja mereka ngalahin Thailand kan ya? Malaysia ini. Nah, ini yang gue pikir harus diwaspadai oleh Vietnam. Di atas kertas memang Vietnam berpotensi besar untuk juara grup. Dan runner up-nya ya gue sepakat sama Hadi, Malaysia. Nah, di sini Singapura, Myanmar, Laos gue pikir akan tersingkir lah. Gue sedikit berbeda. Kalau gue Malaysia juara grup. Kalau Iya, gua. gitu ya? Iya, itu Kenapa, dia bro? ya. Kenapa, bro? Vietnamnya nggak seperti yang kemarin kalau gua, karena udah terjadi banyak konflik kemarin. Park Hang-seo juga sudah nggak mau perpanjang, pemainnya juga belum tentu main semua seperti pilihan dia. Iya. Dan tadi Hadi bilang Malaysia lagi bagus-bagus, gue setuju. Ini bisa Malaysia juara grup. Jadi nanti kemungkinan kalau kita juara grup ketemunya Vietnam. Ini akan menjadi perpisahan menarik antara Park Hang-seo dengan Sintayong. Itu versi gua. Tapi semoga gua salah ya. Semoga Vietnam juara grup lah. Vietnam tetap bahaya sih emang. Tetap mengerikan Ya, sih. tapi kalau dengan kondisi seperti ini, kita nggak usah muluk-muluk semifinal dulu, yang penting juara grup dulu lah ya. Betul. Karena gue melihat persiapan PSSI dan tim nasional ini sangat-sangat terganggu. Ini persiapan terburuk sepanjang berapa tahun Pak terakhir juga lah. terburuk waktu Enggak. 2014, inget gak lo? Yang 2012. 2014 juga, 2012, Lebih parah dong, 2014 parah. Ada dualisme. 2014 2 pemain tiap klub Oh iya. yang akhirnya gagal Dia di nggak boleh, Vietnam. iya. 2016 juga. 2016 lumayan sebetulnya, Tapi tapi kompetisi situasinya- jalan itu. Ya, itu kan jalan, tapi 2016 persiapannya agak panjang walaupun baru selesai. Ya, ya. Nah, 2018 sama juga kurang ini. Tapi menurut gua kalau sekarang ini sebenarnya masih lebih oke lah dibanding sebelumnya menurut gua. Tapi nggak ada kompetisi nih gue. Ya sebelum-sebelumnya sama juga bro, kacau juga. Jadi intinya PSSI-nya kacau. Kacau. Senang dengan yang kacau-kacau orang kita itu. Tapi ini parah sih, maksudnya nggak ada persiapan STY, kasihan juga ya milih pemain. Tapi semoga saja sih dia memilih yang kemarin ya. Tapi gue yakin dia sudah punya konsep lah. Soalnya dia tenang aja ya. Ya, makanya itu tadi, karena dia sudah memiliki gambaran siapapun Ya, yang ya. akan diambil. Menurut gua sih nggak jauh-jauh dari kualifikasi, ini tambahnya dengan timnas 20 udah. Iya, betul. itu. Yakin. Nah, Iya, yang gue takutin sih ini seperti di 2018 lagi ya. 2018 tuh kita dari era Luis Milla kan ya. Kemudian Luis Milla nggak perpanjang kontrak, kita punya tim yang bagus loh. Beto masih bagus, Stefano Lillipali masih bagus kayak saat itu, Julfiandi. Tapi sayangnya flop. Iya. Kita nggak bisa lolos ke fase grup ya. Saat itu satu grup juga dengan Thailand ya. Kenapa saat itu ini? Karena bisa dikatakan
ekspektasinya terlalu besar. Dan gua, ditambah lagi sekarang nggak ada kompetisi. Ini yang bikin gue deg-degan sih. Bima juga terlalu gamang ya waktu itu Ya. dalam pemilihan formasi dan konsep bermainnya, sehingga sampai penjaga gawang saat itu Awang yang dijadikan kiper utama. Akhirnya dia buat blunder saat melawan Thailand. Dan mudah-mudahan sih kalau menurut gue saat ini nggak terjadi hal seperti itu. Oke, kita berharap ini segera berakhir ya. Keruwetan tadi bahasanya Hadi, keruwetan yang ada. Semua masalah sepak bola nasional bisa cepat selesai. Karena tentunya tim nasional menjadi muara. Karena sudah di depan mata Piala AFF, belum nanti Piala Asia U20, nyambung Piala Dunia U20, terakhir baru Piala Asia Senior tahun depan ya. Tahun depan karena di Qatar Januari, lagi. Ya. Qatar nih ya diambil semua ya. Betul. Stadion ini bagus soalnya. Bagus. Alright, nanti kita bahas tentunya berita-berita terbaru seputar tim nasional. Intinya kita berdiskusi di sini karena kita mencintai tim nasional. Yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih Hadi Gunawan. Siap. Terima kasih Ais. Siap. Dan dilematis itulah yang harus dihadapi oleh Sintayong. Dengan kondisi belum adanya kepastian kompetisi di Liga Indonesia dan juga jadwal TC di Eropa yang terkendala visa, tapi STY harus menyiapkan pemain untuk Piala AFF yang juga tentunya tidak bisa memilih pemain dari kompetisi yang sedang dihentikan. Semoga STY mampu melakukan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dan PSSI segera berbenah, karena tanggung jawab bukan hanya pelatih tim nasional, tapi Federasi Sepak Bola Indonesia bertanggung jawab atas kepentingan tim nasional. Saya Tino Gunawan undur diri, terima kasih. Sampai ketemu lagi di atas kertas episode berikutnya. Sampai jumpa.